Perbedaan Satpam dan Satkamling dalam Pam Swakarsa. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo pernah mengatakan akan kembali menghidupkan Pam Swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedepan tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas. Jadi kita hidupkan kembali, kata Sigit saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR pada Rabu 20 Januari lalu. Sobat Jurnal Security, ayo kita bahas apa sejatinya Pam Swakarsa itu. Mulai dari tujuannya, tugasnya, siapa saja yang termasuk Pam Swakarsa, siapa yang membentuk, siapa yang mengukuhkan. Ikuti terus ulasannya hingga tuntas. Dan jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, and share. Terima kasih. Dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, pasal 1 ayat 1 dijelaskan, pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tujuannya adalah, pertama, memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan, dan atau permukiman. Kedua, mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan ketiga, meningkatkan pembinaan penyelenggaraan dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. Nah, adapun tugas Pam Swakarsa adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini diatur di pasal 3. Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Pam Swakarsa yang dimaksud terdiri dari 1. Satuan Pengamanan atau Satpam, 2. Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling, dan 3. Pranata Sosial Kearifan Lokal. Baiklah Sobat Jurnal Security, kita akan bahas satu persatu untuk lebih jelasnya. 1. Satpam. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha, jasa pengamanan, atau penggunaan jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Karena Satpam sudah menjadi profesi, maka syarat sebuah profesi adalah yang pertama, ada organisasi profesi. Kedua, memiliki kompetensi yang didapat melalui diklat. Ketiga, memiliki kode etik profesi. Keempat, pengabdian pada publik. Dan yang kelima, ada kompensasi. 2. Satkamling. Satkamling adalah satuan masyarakat pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. 3. Pranata Sosial Kearifan Lokal. Pranata Sosial Kearifan Lokal yang memperoleh pengukuhan dari Kakor Binmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda, antara lain 1. Pecalang seperti yang ada di Bali. Kedua, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Pokdar Kamtibmas. 3. Siswa Bayangkara, contoh Saka Bayangkara. Keempat, mahasiswa Bayangkara, contoh Satmabara di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Jurnal Security, setelah mengetahui tentang Satpam, Satkamling, dan Pranata Sosial Kearifan Lokal, sekarang kita akan bahas persamaan ketiganya. Pertama, proses pembentukan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, bottom up. Kedua,
Perlu pengukuhan oleh Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. A. Satpam diberikan kepangkatan Satpam, KTA Satpam, dan buku riwayat anggota Satpam. B. Satkamling didatakan oleh Polsek selanjutnya untuk dilakukan pembinaan. C. Kearifan lokal dikukuhkan Korbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Ditbinmas Polda. Adapun perbedaan antara Satpam, Satkamling, dan Pranata Sosial Kearifan Lokal adalah: yang pertama, perbedaan pada status ketenagakerjaannya. A. Satpam adalah profesi, memiliki organisasi profesi, kode etik profesi. B. Satkamling dan Pranata Sosial Kearifan Lokal itu bukan profesi, sehingga tidak memiliki kode etik profesi. Kedua, perbedaan pada tata kelolanya. A. Satpam dikelola oleh BUJP atau outsource security atau pengguna jasa Satpam atau in-house security. B. Satkamling dikelola oleh perangkat desa atau kelurahan. C. Pranata Sosial Kearifan Lokal dikelola oleh pimpinan unit kerja setempat kecuali pecalang di Bali oleh Banjar masing-masing. Ketiga, perbedaan kompensasi yang didapat. A. Satpam memperoleh upah sesuai struktur penggajian berdasarkan kompetensi, kepangkatan, dan masa kerja. B. Satkamling dan Pranata Sosial Kearifan Lokal tidak menerima upah sebagaimana Satpam. 4. Perbedaan pakaian seragam resminya. A. Satpam berseragam mirip warna dan model seragam Polri. B. Satkamling berseragam biru putih. C. Pranata Sosial Kearifan Lokal berseragam yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing. 5. Perbedaan dalam pembinaan. A. Satpam dibina secara sistematis berkaitan dengan status profesinya. B. Satkamling dan Pranata Sosial Kearifan Lokal dibina secara non-sistematis. Demikianlah penjelasan terkait Pam Swakarsa. Semoga penjelasan ini membuka wawasan kita tentang Pam Swakarsa yang ada di Perpol nomor 4 tahun 2020. Terima kasih.